Rekaman saya nyalakan. Oke, siswa kelas 9 hari ini 8 Agustus 2020 kita belajar di pertemuan ketiga tentang praktik pembelajaran jarak jauh moda daring. Kita akan membahas tentang konferensi dalam kelas digital, gitu ya. Nah, untuk awal ini saya minta yang sudah hadir menyalakan kameranya karena saya menggunakan inovasi teknologi terbaru dari Microsoft. Di aplikasi Microsoft Teams-nya ini ada mode bersama. Mode bersama itu nanti tampilannya berbeda dengan tampilan Microsoft Teams yang biasanya. Jadi kalau biasanya itu kalau di layar HP itu yang tampil hanya 4x4, kalau di komputer ini 3x3, kalau di Together Mode ini nanti kalian bisa muncul semua maksimal kayaknya 42 kalau Bian pernah baca. Begitu. Nah, silahkan dinyalakan semua kameranya, jangan malu-malu. Sambil saya ngecek sudah pada pakai seragam belum? Silahkan dinyalakan kameranya semuanya. Sudah bergabung juga dengan kita Pak Nur, sudah selesai di kelas 8. Untuk kelas 9, saya minta kalian nyalakan kameranya karena saya mau men-screenshot tampilan kita semua dalam mode bersama. Ini ada Aini Nur, ayo nyalakan. Mas Hafiz Muhammad, Mbak Tirta Tiana Subekti, Mbak Nur Aziza, Mbak Safira, Mbak Krisnandita, Barbara Krisnandita, Mbak Kiki Arista. Siapa lagi yang belum saya sebut? Ya, coba dinyalakan dulu kameranya. Oke, kayaknya pada malu ya, atau belum pada pakai seragam? Ya, sambil menunggu kalian pakai seragam saja, saya tak menyampaikan materinya. Saya mulai untuk membagikan layar presentasi saya ya, supaya tidak membuang-buang waktu dan juga sambil menunggu teman kalian yang lainnya untuk bergabung. Oke, sedang loading di sini. Oke, saya sudah menampilkan layarnya. Saya slideshow dulu supaya tampil jelas di depan kalian. Harap sabar. Oke ya, sudah tampil ya. Nah, saya mulai dari slide yang pertama dulu, saya gesernya. Nah, oke ya. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga, saya mengambil judul tentang konferensi dalam kelas digital. Nah, apa saja yang kita mau bahas? Sebelumnya saya hanya mau mengingatkan untuk pertemuan yang pertama, kedua kita ini kan masih dalam topik yang sama, yaitu praktik PJJ moda daring. Nah, untuk praktik yang pertama, kalian sudah awali dengan install Teams, kemudian aktivasi dan juga login. Nah, untuk login ini nih kemarin yang mau kelas 9 alur login aja kemarin masih ada beberapa yang salah gitu. Tapi cuman kecil saja, sebagian kecil saja. Yang paling banyak memang yang kelas 7 karena baru penyesuaian dari pembelajaran di SD yang luring gitu. Kemudian dipaksa untuk di SMP ini, sekolah menengah ini ada tawaran untuk daring. Nah, untuk login ya, saya mengingatkan lagi, jangan lupa kalau kalian minta reset password itu, kemudian diaktifasi lagi, di situ kalian diminta untuk mengganti password, passwordnya dicatat yang benar, jangan typo itu. Oke ya, itu saja. Kemudian setelah login, masuk ke kelas dengan kode, kalian sudah bisa semua, cukup mudah, kemudian sekedar mengikuti meeting atau live event minggu yang lalu. Nah, sekarang berkaitan dengan meeting, kita akan pelajari lebih jauh lagi dari pertemuan ketiga ini, begitu. Nah, mengingatkan juga untuk yang pertemuan kedua kemarin kita belajar mengolah kelas. Kalian mencoba mengenali apa itu channel, post, file, chat, assignment, dan juga kalender. Kemarin sudah dipraktekkan, begitu ya. Nah, sekarang pertemuan yang ketiga berkaitan dengan konferensi dalam kelas digital. Jadi ini kita seperti tatap muka, tapi tatap mukanya digital. Kalau tatap muka secara umum, kan kalau Bu Guru menjelaskan, kalian mau bertanya kan tinggal tanya begitu saja. Nah, kalau di kelas digital bertanya itu ada banyak cara. Yang pertama dengan teks.
atau dengan chat. Nah, di sini kalian bisa bertanya dengan chat, itu menunya ada di bagian atas tampilan layar HP kalian. Ini saya menggunakan screenshot untuk tampilan HP ya. Di bagian atas itu kan tertulis meeting with Dian Purnamasari kalau ini contohnya. Kalau yang sekarang 9 INF apa judulnya, meeting informatika ya kayaknya. Nah, ini judul kelas digital kita. Kemudian kalian bisa lihat di sini timer kalian bergabungnya sudah berapa lama. Kemudian di sini jumlah pesertanya kalian bisa melihat. Nah, menyampaikan pertanyaan dengan chat atau dengan teks itu kalian bisa tekan menu teks di sini, menu chat di sini. Nah, kemudian kalian membuka tampilan chat, kamu bisa masukkan di situ chatnya apa. Boleh sambil dicoba mungkin. Kemudian yang sampingnya ini untuk menampilkan siapa saja pesertanya, begitu. Nah, sampai di sini pasti sudah tahu semua ya. Saya lanjut saja. Yang kedua adalah berinteraksi atau konferensi dalam kelas digital dengan angkat tangan. Jadi seperti halnya ketika kita tatap muka di kelas, kalau mau bertanya kalian kan biasanya angkat tangan dulu. Nah, dalam kelas digital ini fasilitasnya kalian bisa akses di titik 3 di bagian tengah layar kalian. Kemudian setelah titik 3 itu ditekan, akan muncul ini, menu-menu ini. Ini fokus pada mengangkat tangan saja. Yang lainnya jangan ditekan-tekan, atau termasuk juga kalian menekan matikan perekaman. Tadi yang kelas 7 itu nyoba-nyoba, kemudian rekaman saya dimatikan. Saya lihat di sini rekaman saya tidak ada yang matikan ya, karena kalian sudah kelas 9. Jangan dimatikan, nanti kalau kamu mau belajar lagi saya jadi nggak bisa punya rekamannya. Oke, setelah kalian angkat tangan, nanti yang muncul di sini adalah menurunkan tangan. Gitu. Jadi jangan lupa, kalau kamu di kelas normal atau kelas umum kalian angkat tangan ya juga turun tangan, di kelas digital ya jangan terus angkat tangan tinggal pergi gitu. Kemang tangannya gitu ya. Itu berkaitan dengan angkat tangan. Saya rasa kalau kalian diminta mempraktekkan sekarang ya pasti sudah bisa, tapi kalau mau dipraktekkan silahkan dipraktekkan. Berikutnya, konferensi dengan menggunakan suara dan menampilkan video. Ini juga kalian sudah tahu pastinya ya. Di menu tengah juga, ini ada video, kalau disilang begini berarti videonya mati, termasuk juga mic-nya, kalau disilang begini berarti juga mic-nya mati. Nah, menunya ada di sini, seperti itu. Nanti kalian juga kalau saya beri kesempatan untuk mencoba, silakan. Tadi juga sudah saya minta untuk mencoba menyalakan video, tapi kalian kayaknya belum ada yang siap. Begitu, nanti ya setelah saya menyampaikan teori ini kita akan praktek. Nah, ini yang mungkin belum pernah kalian praktekkan. Tapi jangan dipraktekkan sekarang. Nanti setelah saya selesai menyampaikan teori, baru kita praktekkan. Begitu. Nah, di sini kalian berinteraksi atau berkonferensi dengan membagikan layar. Seperti halnya saya lakukan sekarang, sebagai guru, saya mau memaparkan materi dengan menampilkan bahan tayang, begitu. Nah, kalian juga bisa caranya klik titik 3 itu, kemudian menu bagikan. Nah, di sini ada 4 macam berbagi layar. Yang pertama berbagi layar itu sendiri, yaitu yang dibagikan nanti seluruh tampilan yang ada di HP kamu, begitu. Kemudian berbagi PowerPoint, kalau kamu sudah menyiapkan file PowerPoint. Jadi kalau di sekolah tatap muka umum itu kan kalian kadang presentasi itu pakai PowerPoint. Nah, kalau di kelas digital juga bisa kalian presentasi menampilkan PowerPoint kalian, kemudian kalian istilahnya ngoceh seperti saya sekarang. Nah, itu menunya ada di berbagi PowerPoint. Nah, yang akan kita nanti praktekkan yang berbagi layar saja ya. Untuk berbagi PowerPoint, video, dan foto ini nanti kalian silahkan praktekkan secara mandiri. Ini nanti saya akan panggil secara acak saja, saya minta sampel beberapa siswa untuk membagikan layarnya. Nah, ketika kalian klik tombol berbagi layar, nah nanti akan muncul tampilan layar kalian di HP. Ini saya asumsinya karena kebanyakan kalian menggunakan HP, jadi saya ambil screenshot-nya ya layar HP-nya. Nah, nanti layar yang dibagikan kalian bisa lihat ada kotakan merah seperti ini, kotakan merah kedip-kedip. Itu memberi tanda bahwa layar kalian sedang dibagikan dengan peserta lainnya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian sedang membagikan layar, terus kalian lupa, kalian mengakses file-file pribadi kalian, malah nanti bisa dilihat oleh orang-orang lain, kan tidak etis, begitu.
Nah, untuk membatalkan atau menutup berbagi layar, ini kalian ada tombol berhenti menyajikan kecil di bawah ini, warna kotak putih ini. Bunyinya berhenti menyajikan. Jadi kalau mau menutup berbagi layarnya, klik tombol ini. Begitu ya. Lanjut, kolaborasi atau konferen yang terakhir tentang papan tulis. Jadi kalau di kelas tatap muka, kelas umum, kita juga di dalam kelas ada papan tulis. Bapak Ibu guru bisa menulis papan tulis, mungkin juga akan meminta kalian berpartisipasi menulis di papan tulis. Nah, di kelas digital itu juga ada fasilitas whiteboard atau papan tulis di situ. Nah, hanya saja untuk membagikan papan tulisnya itu hanya bisa dilakukan oleh peserta yang mengakses aplikasi Teams ini menggunakan personal komputer. Jadi kalau kalian mengakses Teams sekarang menggunakan HP, kalian tidak bisa berbagi atau membagikan whiteboard-nya atau papan tulisnya. Tapi kalian tetap bisa berkontribusi. Ikut nulis-nulis bisa, cuman kalian tidak sebagai pen-share atau pembagi papan tulisnya. Nah, oke ya, jadi nanti praktek yang hari ini saya akan membagikan papan tulis, nanti saya akan meminta kalian semua untuk berkontribusi, menuliskan nama saja supaya nanti bisa saya screenshot untuk saya laporkan di kelas tim kalian. Jadi ditulis yang rapi ya, terus di sini mungkin kalian nanti kayak belajar menulis lagi di awal tulisannya agak jelek-jelek, enggak apa-apa. Nah, ketika ada peserta yang membagikan layar, nanti di tampilan meeting kalian nih di atas tertulis papan tulis sedang dibagikan. Nah, kalian nanti klik tombol buka ini. Pengalaman tadi kelas 7 dan kelas 8 ini tergantung amal dan perbuatan. Jadi sinyalnya itu tergantung amal perbuatan. Jadi kalau pas sinyalnya kurang bagus mungkin loadingnya agak lama, enggak apa-apa. Memang kondisi seperti ini pun pengelola layanan internet juga nggak siap dengan layanannya. Jadi banyak sekali yang mengakses padahal ada keterbatasan di sana sini, sama saja dengan kita. Kita juga dipaksa untuk PJJ dengan banyak keterbatasan. Tapi saya harap jangan sampai kita semua putus asa, begitu ya. Nanti kalian ketika Ibu sudah membagikan layar papan tulis, nanti muncul tampilan ini, kalian klik buka, kemudian kalian akan tampil tampilan papan tulis di sini. Nah, meetingnya di mana? Meetingnya tertutup. Nanti kalian bisa ketuk untuk kembali ke rapat ini. Ini untuk kembali ke tampilan layar meeting ini. Tapi kalau kalian buka whiteboard, nah munculnya di sini. Nah, whiteboard ini kalian disediakan ada 4 warna pena, silahkan nanti dipilih. Kemudian ada penghapusnya, atau kalau kalian tidak mau menulis tangan, kalian bisa masukkan di sini teks gitu. Kemudian di sini juga ada notes-nya, catatan kecil di sini. Nanti silahkan dicoba-coba ya. Nah, sebelum kita mulai coba, ini adalah slide terakhir. Saya mengingatkan untuk pertemuan keempat besok, Budian ada penugasan. Jadi nilai akan saya ambil di penugasan ini. Kalau yang kemarin-kemarin kan nilai berdasarkan keaktifan saja, ada di kuis. Saya mengingatkan ya, kuis ya, partisipasinya kelas 9 itu cenderung lebih sedikit loh daripada kelas 7 dan kelas 8. Kalian ini senior tapi partisipasinya mengikuti kuis itu sedikit, lebih sedikit. Kemudian tolong ya minggu depan kuisnya diikuti ya, karena kuis ini nanti akan saya laksanakan 4 hari saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan setiap hari hanya 1 pertanyaan saja. Itu pun pertanyaan kan berkaitan dengan pembelajaran kita, jadi mengasah kalian untuk terus belajar sebenarnya. Karena PJJ ini kan otomatis pertemuan kita terbatas, yang harusnya seminggu sekali ketemu, dan dia 2 jam, dan kalian dalam 2 jam ini ditungguin atau didampingi langsung oleh Budian. Kan di sini saya hanya bisa mendampingi kelas Maya seperti ini 30 menit saja. Jadi sebenarnya waktunya sangat kurang. Nah, makanya saya mengadakan kuis supaya kalian juga tidak belajar gitu, termotivasi untuk belajar gitu ya. Oke, silakan kuisnya dikerjakan. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penugasan. Penugasan ini saya sampaikan dalam 2 mode, yaitu daring dan juga luringnya. Untuk daringnya nanti pada pertemuan keempat saya akan upload soalnya apa, kemudian kalian menuliskan jawabannya di buku tulis mapel informatika. Silahkan disiapkan buku tulis mapel informatikanya. Harapannya tidak hanya untuk menjawab tugas-tugas saja, tapi setiap ada informasi berkaitan dengan materi kita kalian tulis. Jadi tidak
kalian mengandalkan HP kalian, kalau butuh belajar, akses HP ngabis-ngabisin kuota. Tapi kalau kamu sudah sekali ngakses bahan ajar, kemudian yang penting-penting kalian tulis, kan nanti belajar berikutnya kalian tinggal buka bukunya saja, tidak harus buka HP dan akses internet. Nah, untuk daring ya, saya kembali, jawaban ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kemudian diunggah ke aplikasi Tim. Begitu. Kemudian yang luring ini soal cetaknya saya sampaikan hari Selasa 18 Agustus. Kenapa nggak Senin? Senin 17 Agustus libur semua ya. Kemudian cara menjawabnya, siswa menulis jawaban di buku tulis mapel informatika yang dikumpulkan sak bukunya. Nah, untuk yang luring nanti ketahuan nih bukunya alus kosongan atau memang siswanya belajar. Begitu. Oke, itu saja teorinya. Sekarang siap-siap kita akan praktek. Ya, saya kembali ke tampilan Microsoft Teams-nya. Praktek yang pertama, angkat tangan. Silakan. Tidur semua enggak ini? Ayo, kalau gurunya menjelaskan, kalian tidur berjamaah. Silakan dipraktekkan, angkat tangan. Mbak, mas. Iya, kelas 9 sudah ahli ya, jadi ikut meeting, perangkatnya dipanjer, tinggal tidur. Begitu ditanya, dipanggil namanya, nggak ada respon. Silahkan diaktifkan raise hand-nya. Sudah tahu kan tombol raise hand di mana? Tuh, Pak Nur, kelas 9 itu gitu tuh. Anteng, kalem, adem, ayem. Ya, sudah diawali oleh Aini Nur Kamila. Terima kasih Mbak Aini. Yang lainnya, silakan angkat tangannya. Boleh diturunkan lagi Mbak Aini, saya menunggu temannya yang lain, nanti tidak kemeng tanganmu. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Beneran nih, pada tidur nih kalian nih. Tuh Pak Nur, hadir meeting tapi tidak ada respon. Ini kalau kendala, gunku kok nggak ada ya? Oh, oke. Oh ya sudah banyak yang angkat tangan. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang menyalakan kamera. Menyalakan kamera dan mic-nya. Saya persilakan. Nyalakan kamera dan mic-nya, saya akan mencoba untuk mode bersama. Belum tak itu kan ya. Mode bersama tuh tampilannya seperti ini nih. Kalau di tampilan layar kalian kan kotak-kotak tuh. Kalau di mode bersama itu tampilannya lebih artistik ya. Sementara ini saya baru sendirian nih, Pak Nur baru ke belakang. Saya sampaikan di grup chat ya, mode bersama tuh seperti ini. Kalau kalian tidak menyalakan kameranya, nanti saya cuma sendirian seperti itu. Atau mungkin yang beberapa sudah browsing tentang mode bersamanya aplikasi Microsoft Teams dalam meeting. Nah, kita juga bisa menggunakan di situ mode bersamanya. Silakan dinyalakan kameranya, siswa kelas 9. Yuk, nyalakan kameranya. Ya, ini ada Mbak siapa ini? Nggak kelihatan namanya, tapi kelihatan wajahnya. Ya, wah, saya pangling tenang dengan kalian nih. Ayo silakan yang lainnya. Oke, sudah kelihatan apa namanya seragamnya. Kemudian tak rapi-rapi dulu sebelum tak screenshot. Yang lainnya, yang Putra. Yang Putra. Pak Nur mungkin juga bisa bergabung untuk menampilkan layarnya. Halo. Oke, Pak Nur sudah masuk. Sambil menunggu teman lainnya, silakan. Atau yang sudah ada dulu ya. Posisi wajahmu di tengah, ini jangan keluar. Oke ya. Ini kita sudah berempat nih. Saya tentukan dulu ya. 1, 2, berlima ini sekarang. 1, 2, 3, senyum. Oke, sambil untuk mancing teman kalian, saya akan posting di grup kita ya.
Ya, silakan semua dinyalakan videonya. Dinyalakan semua. Videonya dinyalakan, silakan duduk yang bagus di depan kamera, kelihatan mukanya, senyum. Nah, ini kok yang laki-laki mana ini? Itu kok ada yang masih ngantuk, kip-kip. Yang laki-laki itu malu-malu ya, jangan-jangan pada nggak berseragam memang. Oh, oh, kelas 9 ini ya? Oh, kelas Iya, 9. Tak, kelas 9 tuh selak kangen sama Bapak Ibu guru po ya. ya. Kalau do online ki kayaknya kurang semarak gitu, nggak kayak kelas 7 itu. Kelas 7 tuh suruh online itu sekali. Ya. Jangan-jangan malah lebih pinter yang kelas 7 ini online-nya. Iya nih, saya khawatir begitu nih. Oke, yang sudah hadir lagi ya ini kok malah berkurang nih. Nyalakan dulu. Oke, ini ada Mbak siapa ya? Eh, Barbara apa ya? Oke, belum Ania. hafal. Siapa? Ania tadi. Fania. Oh, Fania. Oh ya, Mbak Fania. Oke, ada lagi muncul. Kita sudah berenam sekarang. Siap-siap ya yang sudah ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini baru muncul masnya satu. Nunggu masnya yang lain lagi. Masnya yang lainnya silahkan. Masih ditunggu. Saya tunggu kedatangan yang cowok-cowok menemani Mas Nur di sini. Ya, Hilang lagi silahkan cowoknya. dinyalakan videonya. Yang laki-laki, yang perempuan juga. Oke. Ayo. Ya sudah, ini waktunya juga terus berjalan ya. Kita cukupkan ya. Oh, ini ada Oke. banyak nih. Silakan. Oke, 1, 2, 3, senyum semua. Oke. Sekarang lanjut Pak Nur, yang berbagi layar. Silakan Pak Nur, siswa-siswa dibimbing untuk berbagi layar. Ya. Untuk berbagi layar ini saya saya panggilkan biar saya panggil salah satu anak untuk membagikan layarnya ya. Tadi caranya sudah tahu ya. Klik titik 3 atau kemudian di situ ada bagikan kalau di HP ya. Kalau di komputer itu tinggal ada yang tombol share panah ke atas itu tinggal share, tapi kalau di HP itu klik titik 3 kemudian bagikan. Oke, saya panggil salah satu anak untuk membagikan layarnya. Ya. Ya, ini siapa? Wah, sip. Ayo. Ayo, ini sedang loading. Ini Abi Damarjati sedang membagikan layar, sedang proses. Yuk, ini lagi loading ini. Tuh, lama ya. Nah, Abi Damarjati dinyalakan mic-nya. Mic-nya dinyalakan. Mas, nah dinyalakan. Gimana, sudah proses membagikan layar? Sudah, Pak. Ya, oke. Agak sinyalnya agak lemot apa? Iya, Pak. Oh ya, oke. Kita tunggu untuk proses membagikan layarnya untuk Mas Abi. Kelas berapa, Mas? 9 apa? Halo. Abi Damarjati kelas 9 apa ya? Budian belum hafal ya? 9A. Oh ya, Ya. sip. Oh, Oh, 9H ya. Oke. Oke. Ya, ini bisa ditutup dulu kemudian diulangi lagi. Ini agak prosesnya agak ditutup kemudian diulangi lagi. Kalau bermasalah bisa ditutup kemudian diulangi lagi. Yuk silakan ulangi lagi. Dibagikan lagi. Oke, ini proses menunggu pembagian layar. Jadi untuk pembagian layar memang ini untuk yang sinyalnya agak kurang stabil itu kadang prosesnya agak lama. Atau mungkin ada yang lain yang mau mencoba pembagian layarnya yang sinyalnya bagus, siapa ini?
Vania, ayo Vania, dicoba punyamu. Yuk. Ayo. Mana? Saya panggil. Siapa ini yang mau mencoba membagikan layarnya? Oke, atau siapa saja yang Mas, pas itu Mbak, longgar ayo jaringannya? yang jaringannya lancar silahkan mencoba untuk membagikan layar. Sania Fajrianti, yuk. Coba dinyalakan mic-nya. Sania Fajrianti. Halo, dinyalakan mic-nya? Ya, Pak. Ya, coba di bagian layarmu. Layarmu dibagikan. Kamu pakai laptop atau pakai HP? HP, Oke. Pak. Caranya bisa kan untuk membagikan layarnya? Bisa. Ya, coba Kok lemes dibagikan. banget? Kamu belum sarapan apa? Nah, Oke. sip. Nah, tampilkan Ya. ya. Oke. Videomu dinyalakan biar kelihatan itu di situ dibagikan. Nah, nah itu kan baru tampil fotomu. Nah, kamu udah sarapan belum kok lemes banget? Enggak lagi Pak. sakit kan? Heeh. Oke, nah ini contoh jadi Vania, siapa tadi ya lupa. Membagikan, oh ya Sania. Sania Fajriati. Sania membagikan layarnya seperti ini. Jadi ketika menyampaikan materi bisa menyampaikan layar di HP-nya seperti itu. Atau mungkin mau menunjukkan seperti ini tampilannya ini yang diklik di HP. Nah seperti itu bisa membagikan layarnya. Oke, silahkan ditutup Sania untuk membagikan layarnya ditutup. Ya, diselesaikan, diselesai. Untuk di unshare-nya, untuk pembagian layarnya ditutup. Oke, yang berikutnya kita sambung ya Pak Nur ya. Ya. Untuk berbagi papan tulis. Jadi Budian ini sedang loading untuk berbagi papan tulis. Nanti kalau di tampilan komputer, HP ya. Sebagian besar kalian menggunakan HP, tampilan HP kalian ada muncul layar papan tulis sedang dibagikan. Nah, silahkan kalian ikut berkontribusi menulis. Ada 4 warna pena di situ, ada merah, hijau, dan biru. Kemudian mau pakai biru, kemudian saya mau mulai menuliskan nama ya. Silahkan kalian ikut berkontribusi. Dibuat yang rapi ya, serapi mungkin. Pak Nur juga mungkin bisa berkontribusi menulis, Pak Nur. Nanti kita screenshot sama-sama papan tulis kita. Oke, sudah ada. Siapa ini? Oh, dihapus lagi. Oke ya, saya kemudian mau tambahi warna hijau. Silakan. Ini yang punya jiwa seni bisa nih di sini nih. Silakan. Nur siapa? Sudah saya lihat di sini tampilannya. Ini Bini siapa ini? Oh, Bini. Oh, Bintang. Oke. Pak Nur HP, tulisannya jelek ya Pak Nur HP. Keisha, tulisanmu lumayan nih. Oh, pakai bunga nabrak ini. Bunga saya, nggak apa-apa, tabrak aja Mbak. Oke, silakan. Ya, kita sedang proses ini. Kalian itu tak videonya ya, tak video, tak kirimkan di grup WhatsApp. Oke. Ini sedang proses berkolaborasi menggunakan papan tulis atau konferensi menggunakan papan tulis layaknya di kelas normal. Bapak Ibu guru ataupun kalian juga bisa ikut menulis. Nah, ada yang nulisnya acak-acakan dan ada yang menghapus nama saya tuh. Wah, pelanggaran ini. Oke, silakan tetap dilanjutkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Saya mau nulis lagi, namaku dihapus. Silakan yang lainnya masih ditunggu, karena ini praktik terakhir kita untuk hari ini tentang penggunaan papan tulis dalam kelas digital. Jangan dihapusi dulu, mau tak screenshot Ini malah cuman kelihatan namanya Abi. Ya, yang lainnya dicoba. Ya, betul, itu ada yang mencoba menulisnya pakai teks. Ini juga bisa tuh menulisnya pakai teks. Saya tulis di sini. Oke, seperti itu juga bisa. Teksnya juga bisa kita geser. Oke. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gimana Pak Nur, sudah cukup? Ya. Ya. Oke, sudah. Waktunya juga sudah 30 menit ya, sudah 9.30 menit. Kalian nanti bisa mencoba-coba sendiri. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak kelas 9. Kita ketemu lagi minggu depan dengan penilaian yang pertama. Terima kasih, saya dan Pak Nur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.